Ya, penjelasan contoh soal nomor 2, Ibu lanjut, yaitu penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x minus 1 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x plus 3. Ya, jadi bisa kita jawab dengan menggunakan sifat ya. Nah, untuk menjawab contoh soal nomor 2 ini, kita melibatkan sifat yang ada sebelumnya, sifat nilai mutlak. Ya, jadi untuk menjawabnya kita menggunakan sifat yang ini. Ya, sifat nilai mutlak untuk mengubah nilai mutlak, persamaan nilai mutlak yang ada di dalam sini, kita ubah ke dalam bentuk akar, ya, akar kuadrat. Jadi, bisa kita jawab nilai mutlak 2x kurang 1 lebih dari atau sama dengan x plus 3. Ya, jadi kita gunakan akar 2x kurang 1 kuadrat, ya, lebih dari atau sama dengan akar x plus 3 kuadrat. Nah, kalau lanjutan dari sifat seperti ini, maka kita hilangkan akarnya ya, dengan cara pasti kalian masih ingat bagaimana cara menghilangkan akar, yaitu kita akan kuadratkan persamaan yang ada di dalam tanda akar. Ya, jadi ruas kiri, ruas kanan, dan ruas kanan ini kita kuadratkan lagi supaya bisa hilang tanda akarnya. Ya. Jadi kita kuadratkan lagi 2x minus 1 kuadrat. Ya, kita kuadratkan lagi. Lebih dari sama dengan akar x plus 3 kuadrat. Kita kuadratkan lagi sehingga kuadratnya ini hilang, ya, akarnya hilang, kuadrat juga hilang karena di sini kan akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2. Jadi kan misalnya ada sifat A pangkat 2 dari akar pangkat 2, dari A pangkat 2 kan bisa kita tulis A pangkat 2 per 2 ya. Itu kan sama dengan A pangkat 1. Atau A saja ya. Nah, seperti itu. Sehingga ini sifat ya, yang Ibu garis merah ini sifat dari pangkat. Ya. Jadi tersisalah persamaan yang ada di dalam. Tersisalah persamaan yang ada di dalam ini. Ya, kuadratnya jangan lupa ya, kita tetap tulis pangkatnya. Jadi tersisa 2x kurang 1 kuadrat, ya, lebih dari sama dengan x plus 3 kuadrat. Ya. Nah, ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan berdasarkan sifat kuadrat, sifat bilangan kuadrat. Bagaimana kalau dikuadratkan? A plus B pangkat 2. Ya, kita langsung saja ya. Nanti kalian buka materi pertemuan kemarin ya. Jadi 2 dikuadratkan
jadi 4. Ya. Kemudian X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Sama lepus itu balon. Menjadi X kuadrat. Kemudian 2 dikali dengan 2 dikali 2 X itu kan 4X. 4X dikali dengan negatif 1 itu kan menghasilkan negatif 4X. Kemudian negatif 1 ini kalau kita kuadratkan menjadi positif 1. Lebih dari atau sama dengan ini X kita kuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian 2 dikali X itu kan 2X. 2X dikali dengan plus 3 itu kan plus 6X. Kemudian 3 kita kuadratkan menjadi plus 9. Ya. Oleh jadi seperti ini, maka yang ruas yang ada di sebelah kanan ini kita pindah ke sini. Ya. Dengan syarat berubah tanda bilangannya ya. Jadi 4X kuadrat dikurang 4X plus 1 dipindahkan ini positif X kuadrat pindah ke sini menjadi negatif X kuadrat. Kemudian yang ini plus 6 pindah ke sini menjadi minus 6X. Kemudian 9 pindah ke sini menjadi negatif 9. Kemudian ini tetap tanda ketaksamaannya menjadi lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah ini kita kurangi ya. Kita kurangi 4X dikurang dengan X ya, yang ada pangkat 2-nya, pangkat sejenis. Kemudian ini yang ada pangkat 1, X pangkat 1. Dengan ini, dengan minus 6. Kemudian yang konstanta 1 dengan minus 9. Ya, sehingga hasilnya menjadi 3X kuadrat dikurang 10X minus 8 lebih dari sama dengan 0. Ya, setelah jadi seperti ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat. Di mana persamaan kuadrat ini kan bentuknya AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C. Sehingga untuk menyelesaikannya maka kita pakai cara faktorkan. Jadi kalau persamaan kuadrat itu kan ada 3 cara ya. Masih ingat ya di kelas 8 SMP persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC ya. Tapi kalau misalnya cara cepatnya itu pemfaktoran. Kalau tidak bisa difaktorkan maka kita gunakan 2 alternatif tadi. Ya, sehingga bisa kita tentukan nilai A-nya itu 3, B-nya itu negatif 10, C-nya itu sama dengan negatif 8. Sehingga A dikali C dibawa B, ya. 3 dikali negatif 8 itu negatif 24, dibawa B itu negatif 10, sama dengan yang minggu lalu. Bilangan yang dikali berapa mendapatkan negatif 24 dan ditambah berapa mendapatkan negatif 10. Jadi Ibu bisa tulis di sini 2 dikali negatif 12 ya. Dengan 2 ditambah negatif 12. Ini kan negatif 10 kan? 2 dikali negatif 12 kan negatif 24 ya. Sehingga kita lihat
kita lihat ini. Koefisien pangkat tertingginya kan 3. Maka kita ambil 3x. 3x. Kita ambil positif 2. Ya. Positif 2. Atau 3x negatif 12. Negatif 12. Nah, di sini kita wajib sederhanakan lagi. Kalau 3x plus 2 ini kan sudah paling sederhana ya. Tidak bisa kita, ini persamaan yang sederhana. Tidak bisa kita sederhanakan lagi. Tetapi 3x minus 12 ini kan bilangan yang bisa disederhanakan lagi ya. Kalau 3 dan 2 ini bilangan prima yang paling sederhana. Kalau 12 ini dia bisa disederhanakan lagi. Jadi bisa kita tulis 3x plus 2. Jadi 3 kali 3 kali x. 3 dikali x itu kan 3x. Menjadi negatif 12 itu kita tulis negatif 4. Ya. 3 dikali negatif 4 kan negatif 12. Jadi per 3 ini kan hilang. Ya. Hilang. Nah, tersisalah ini. Persamaan 3x plus 2 dan x negatif 4 minus 4. Nah, ini kan sudah sederhana ya. Jadi disalah persamaan 3x plus 2 dan ya atau x minus 4. Sehingga nilai x-nya ini kan sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 0. Maka x-nya itu bisa kita bisa kita tulis atau bisa kita cari yang 3 dikali berapa tambah 2 itu sama dengan 0 ya. Jadi x-nya kita dapatkan negatif 2 per 3. Ya. Kenapa negatif 2 per 3? Karena 3 dikali negatif 2 kan negatif 6. Negatif 6 dibagi 3 kan negatif 2. Negatif 2 plus 2 kan sama dengan 0. Kemudian, atau ini kalau dalam simbol matematika atau ini seperti V ya. Atau ibu tulis V saja ya. Maksudnya simbol matematika ini atau ini seperti huruf V, tapi bukan huruf V ya. Ini simbol atau kalau dalam matematika. Nah, x kurang 4, titik kurang 4 sama dengan 0. Itu berarti 4. Positif 4. Ya. Nah, sehingga ibu perbaiki dulu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai x ini, tidak sampai di sini ya. Kita akan mencari himpunan penyelesaian. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian, maka kita gunakan garis bilangan. Ya, garis bilangan. Kita metode uji titik. Ya. Ingat persamaannya yang kita pakai ini ya. Persamaan 3x kuadrat minus 10x minus 8. Jadi, kita pakai garis bilangan. Sini garis bilangan, di mana di sebelah kiri ini adalah minus 2 per 3. Kemudian di sebelah kanan ini ada positif 4. Jadi, kalau yang negatif kan selalu di sebelah kiri ya. Dan positif selalu di sebelah kanan. Nah, anggap saja ini garis bilangan. Di tengah-tengah ini ada angka 0. Di antara negatif dengan positif kan ada angka 0. Kalau dalam bidang koordinat ya, seperti ini ya. Di tengah-tengah itu pasti ada angka 0. Angka 0. Kemudian yang di sebelah kanan ini pasti positif. Ya. Kalau yang di sebelah kiri pasti negatif. Ya. Nah,
Untuk mengujinya maka kita ambil, karena dia negatif 2/3 ini kan 2/3 ini kan 0, nah kalau kita di sini kan di sebelah kiri kan, semakin ke kiri kan semakin negatif. Kita boleh saja mengambil angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Tetapi ibu di sini ambil negatif 1 untuk menguji, ya, untuk menguji titik yang ada di sebelah kiri negatif 2/3. Jadi kita masukkan di persamaan ini ya, persamaan ini. Di persamaan 3x kuadrat minus 10x dikurang 8. Nah, jadi kita masukkan untuk x, ya, untuk x sama dengan negatif 1. Jadi kita ganti di sini 3 dikali negatif 1 kuadrat negatif 10 kali negatif 1 dikurang 8. Ini kan menghasilkan berapa ya? Positif 13 ya. Positif 13. Jadi negatif 1 kuadrat itu kan 1 kali 3, 3 ditambah 10, 13 ya. 13 dikurang 8 berapa dia? 13 dikurang 8 5 ya. Jadi kita dapatkan positif 5. Positif 5. Ya, positif 5. Jadi untuk nilai negatif 1 yang ibu lingkari merah ini agar bisa kalian bedakan ini. Untuk nilai yang ada di sebelah kiri negatif 2/3 ini, ibu ambil titik. Ibu ambil titik negatif 1 ya. Maka di sini menghasilkan positif 5. Maka di sini kita bisa tulis positif 5. Ini menghasilkan tanda positif. Tanda positif. Ya. Kemudian kita uji lagi di tengah titik min 2/3 dengan positif 4. Itu kan ada angka 0 ya, seperti ini ya, seperti perhatikan di koordinat, garis koordinat. Jadi kita masukkan lagi di persamaan 3x kuadrat negatif 10x dikurang 8 sama dengan titik-titik berapa ini. Jadi kita uji x itu x sama dengan 0. Kita substitusikan, kita ganti x ini sama dengan 0 ya. Maka sekian 3 kali 0 kuadrat dikurang 10 kali 0 dikurang 8. Itu sama dengan, ya, 0 kuadrat itu 0. 0 kurang 0, 0 kurang 8, minus 8 ya. Minus 8. Menghasilkan minus ya. Sehingga di garis bilangan kita bisa taruh negatif di sini. Ya, negatif. Jadi untuk di tengah-tengah ini lambangnya negatif ya. Kemudian kita cari yang sebelah kanan 4, sebelah kanan dari 4 ya. Nah, sebelah kanan 4 ini ada angka 5 ya. Ada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Untuk kita gunakan titik uji, maka ibu ambil angka 5 ya. Kita masukkan lagi di persamaan ini. Ya, kita ambil X sama dengan 5 ya, di sebelah kanan. Jadi kita masukkan pada persamaan. 3 dikali 5 kuadrat dikurang 10 dikali 5 dikurang 8. Itu kan sama dengan 25 dikali 3 75 dikurang 50 itu 25 kurang 8 itu plus ya, positif 17 ya, positif. Sehingga di sini mendapatkan nilai positif. Nah, sengaja ibu hanya tulis tanda bilangannya saja ya, karena
Untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita perlu mengetahui tanda bilangannya saja, bukan hasilnya ya. Tetapi tanda bilangannya, apakah dia positif atau negatif. Kalau sudah dapat seperti ini, maka kita pulang. Kita kembali ya, kita kembali ke persamaan. Ya, persamaannya ini, pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya di sini ada tanda ketaksamaannya lebih dari. Ingat, kalau lebih dari itu pasti positif. Kalau kurang dari, lebih dari 0 itu pasti positif ya. Kalau lebih dari 0 itu kan ada 1, 2, positif 1, positif 2. Kalau kurang dari 0 itu negatif 1, negatif 2. Di sini tanda ketaksamaannya itu kan lebih dari sama dengan. Maka yang kita pakai di sini adalah tanda ini yang kita arsir ya. Adalah tanda yang positif. Kita ambil tanda yang positif. Sehingga untuk penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X, karena yang positif ada di sebelah kiri, minus 2/3, maka dia kurang dari atau sama dengan 2/3. Atau yang positif kan ada di sebelah kanan 4 ya. Maka di sini kita tulis X lebih dari sama dengan 4. Ya, seperti itu kira-kira penjelasan. Silakan kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Maaf videonya kepanjangan karena memang ini penjelasannya memang cukup panjang.